Halo, perkenalkan Muhammad Ziyad Al-Kausar dengan NIM 96 2019 060 1PK3. Berdasarkan tugas yang telah diberikan, di video ini saya akan menjawab tugas tersebut. Di sini saya memakai perusahaan telekomunikasi Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Telkomsel. Perusahaan ini tidak asing lagi di kalangan kita semua. Hal tersebut dikarenakan perusahaan ini bergerak di bidang sektor jasa telekomunikasi. Sebelum masuk ke perbandingan perusahaan mana yang layak, maka saya akan menghitung rasio perusahaan tersebut. Dan di sini saya akan menghitung return on equity, debt equity ratio, dividend yield, and CAGR perusahaan ini. Pertama, ROE. Return on equity. Untuk menghitung ROE, maka kita harus mencari terlebih dahulu ekuitas dan total laba dari perusahaan tersebut yang didapatkan di dalam laporan keuangan. Untuk ROE didapatkan dengan menggunakan rumus total laba dibagi dengan total ekuitas. Total laba didapatkan dari laporan laba rugi. Di perusahaan ini senilai 23 triliun 200 miliar rupiah. Untuk mendapatkan total ekuitas didapatkan dari laporan neraca. Di sini kita menggunakan total ekuitas 2018 ditambah dengan 2019 dibagi menjadi 2 dan hasilnya akan dibagikan dengan total laba. Jadi, total laba dibagi dengan total ekuitas dikalikan 100, hasilnya 19,85%. Selanjutnya, kita akan menghitung DER atau Debt Equity Ratio. Untuk menghitung Debt Equity Ratio, kita akan menggunakan rumus utang jangka panjang ditambah utang jangka pendek, kemudian dibagi dengan ekuitas. Untuk utang jangka pendek dan utang jangka panjang didapatkan dari laporan keuangan, sedangkan untuk ekuitas sama dengan menghitung ekuitas ROE. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang didapatkan senilai 98 triliun 544 miliar rupiah dan dibagi dengan ekuitas senilai 116 triliun 874 miliar 500 juta rupiah dan hasilnya senilai 0,84. Selanjutnya, untuk menghitung dividen yield, dividen per share dibagi dengan harga saham. Dividen per share didapatkan di APK RTI senilai 163,8225. Kemudian dibagi dengan harga saham yang didapatkan di sebuah web sesuai tanggal yang ada di RTI, maka harga saham sebesar 4.020 dikalikan 100 dan hasilnya senilai 4,075%. Keempat, menghitung CAGR. CAGR didapatkan dengan rumus tahun akhir dibagi tahun awal dipangkatkan 1 dibagi lamanya tahun dikurangin 1 dan dikurangin 1. Untuk tahun akhir didapatkan di sebuah aplikasi RTI senilai 208. Karena di RTI kuartil 4-nya masih kosong, jadi saya menetapkan kuartil 4 senilai 42. Jadi tahun akhir sebesar 208 dan tahun awal didapatkan dari sebuah web pada tahun 2010 pada lembar per saham senilai 143,39. Kemudian pangkatkan 1 dibagi 10 didapatkan dari 2010 sampai 2019. Kemudian dikurang 1, tutup kurung dan dikurang 1 dan hasilnya dikalikan 100. Maka hasilnya senilai dengan 4,22%. Selanjutnya saya akan membandingkan perusahaan yang saya hitung dengan perusahaan sama yang lainnya. Di sini saya membandingkan dengan perusahaan Indosat dan perusahaan XL. Yang saya beri tanda biru artinya baik dan yang saya beri tanda merah artinya tidak baik. Yang pertama EPS. Apabila EPS semakin besar maka perusahaan itu semakin baik. Untuk Telkomsel EPS-nya 208 baik, XL 67 tidak baik, Indosat 289 baik. Untuk PER, semakin tinggi PER di suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut perekonomiannya semakin baik. Untuk Telkomsel 14,55 kali artinya baik, untuk XL 35,82 kali artinya baik, untuk Indosat 7,06 kali artinya tidak baik. Untuk PBF, apabila di suatu perusahaan PBF-nya lebih kecil, maka perusahaan tersebut lebih baik. Untuk Telkomsel, PBF-nya 3,21 kali lebih besar daripada perusahaan yang lainnya, maka di Telkomsel PBF-nya tidak baik, dan di XL 1,34 kali baik, di Indosat 0,87 kali artinya baik. Selanjutnya ROE. Apabila ROE di suatu perusahaan lebih dari 10%, maka perusahaan tersebut termasuk baik. Untuk Telkomsel 19,85% artinya baik. Untuk XL 3,72% artinya
tidak baik. Untuk Indosat 12,33% artinya baik. Untuk DER, apabila DER di suatu perusahaan semakin tinggi, maka semakin buruk. Telkomsel 0,84 artinya baik. XL 2,28% artinya tidak baik. Indosat 3,86% artinya tidak baik. Yang terakhir, dividen yield. Apabila di suatu perusahaan dividen yieldnya lebih tinggi, maka perusahaan tersebut membagikan dividennya lebih besar. Untuk Telkomsel 4,1% termasuk baik. Untuk XL tidak membagikan dividen artinya tidak baik. Untuk Indosat tidak membagikan dividen artinya tidak baik. Setelah membandingkan perusahaan antara Telkomsel, XL, dan Indosat, maka didapatkan poin sebesar Telkomsel poin baik sebanyak 5, poin buruk sebanyak 1, XL poin baik 2, poin buruk 4, Indosat poin baik 3, poin buruk 3. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan terbaik pertama yaitu Telkomsel, perusahaan terbaik kedua Indosat, dan perusahaan terbaik ketiga yaitu XL. Itulah perbandingan perusahaan-perusahaan antara Telkomsel, XL, dan Indosat. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.